Nah, jadi makanan kita nggak ada yang bisa. Nasi yang kita beli kemarin pagi ini kita bikin nasi goreng. Jadi sampah benar-benar kita minimalisir ya. Bekas makanan kita bawa turun. Kalau bisa mungkin makanan tidak ada yang kita sisakan. Pagi ini cerah di Surya Kencana setelah hujan besar kemarin. Pagi ini cerah sekali, langit biru bersih dengan sedikit berias bercakan awan. Suasana pagi yang sangat menyenangkan. Seperti yang saya ulas di awal video ini, dalam setiap perjalanan kami selalu berusaha mengurangi impak kunjungan kami di gunung. Sampah-sampah yang kami hasilkan, kami simpan dalam wadah plastik kecil agar mudah dimasukkan ke dalam ransel. Daripada membawa sampah dalam plastik besar lalu ditenteng dengan tangan, ini akan membuat tidak nyaman membawanya. Selain itu, juga akan terjadi risiko plastik tersebut robek tersangkut ranting pohon dan bocor sehingga membuat sampah menjadi berantakan. Inilah sampah yang kami hasilkan hingga pagi ini. Kami akan packing nanti ke dalam ransel, tidak menggotong-gotongnya dengan tangan seperti yang ada di video di inset. Inilah sampah yang kami hasilkan hingga sekarang. Jadi dengan sebesar ini mudah dibawa ke bawah ya, bisa masuk dalam ransel.
Waktu terus berjalan dan matahari pun semakin naik. Kami harus segera bersiap-siap untuk packing seluruh perlengkapan dan bersiap untuk turun. Perjalanan turun kami akan melalui jalur Cibodas. Artinya kami harus naik ke puncak dan kemudian turun ke arah jalur Cibodas. Sampah yang udah kita hasilkan di perjalanan ini di sini, jadi kita bisa meminimalisir dan membawanya pun kita double, karena biasanya kan ada suka jijik ya dengan sampah. Kita double enjoy kan. Sampah kami dalam perjalanan ini. Sekitar jam 9-an pagi, kami mulai beranjak meninggalkan alun-alun Surya Kencana, bergerak menuju puncak Gunung Gede. Banyak pendaki yang baru turun dari puncak dan pendaki yang akan mendaki ke puncak, sehingga terkadang membuat kami harus menepi, memberi jalan agar tidak berdesak-desakan. Suasana puncak Gunung Gede pagi ini sangat ramai oleh pendaki. Kami beranjak sedikit ke arah barat mencari tempat yang tidak terlalu ramai untuk sejenak beristirahat. Abis hujan kemarin tapi rame banget emang. Baiknya jangan cari satu minggu kalau mau cari aman yang membuka. Soalnya pada nggak pakai masker juga, apalagi anak muda kan. Setelah cukup lama menikmati suasana puncak Gunung Gede, kami kemudian mulai beranjak turun ke arah Cibodas. Kami memang melakukan pendakian lintas, yaitu naik dari Gunung Putri dan turun ke arah Cibodas.
Tidak banyak pendaki yang kami jumpai di jalur Cibodas ini, baik yang turun maupun yang naik. Rupanya para pendaki yang banyak kemarin di Surya Kencana lebih memilih turun lewat Gunung Putri. Jalur pendakian lewat Gunung Putri memang lebih pendek dibanding dengan jalur pendakian lewat Cibodas yang berbelok-belok melandai sehingga waktu tempuhnya lebih panjang daripada jalur Gunung Putri. Saat sampai di pos Kandang Badak, jumlah pendaki masih terlihat normal. Kami hanya berhenti sejenak di sini dan kemudian lanjut turun terus ke bawah. Jalur Cibodas merupakan jalur yang banyak objek alam yang menariknya. Ada air terjun kecil yang tidak jauh dari jalur setapak. Lokasi air terjun ini berada tidak jauh dari pos Kandang Batu. Selewat pos Kandang Batu, kita kembali menemui sebuah objek alam, yaitu sebuah sungai air panas. Setelah itu, kita akan dihadapkan pada etape menyusuri sungai air panas tersebut. Lewat di sini seperti masuk ke dalam sebuah sauna. Dan para pendaki harus berhati-hati, karena di salah satu sisinya ada jurang yang cukup dalam. Selepas pertigaan Panjanjangan, kita akan melewati jembatan batu yang didirikan di atas daerah yang dulunya merupakan sebuah rawa-rawa.
Tak lama kemudian kita pun sampai di salah satu objek alam lainnya di gunung ini, yaitu Telaga Biru. Telaga ini di akhir pekan sering banyak pengunjung karena letaknya persis di pinggir jalan setapak menuju air terjun Ciberem. Selewat daerah Telaga, tiba-tiba hujan turun cukup deras, dan hingga sampai Cibodas, hujan pun masih turun dengan derasnya. Setelah bersih-bersih dan beristirahat sejenak, kami kemudian kembali pulang ke Jakarta. Ki sudah sering kali ke gunung ini, akan tetapi kami tidak pernah merasa bosan, karena bagi kami, setiap berada di gunung akan selalu berbeda momen dan pengalamannya.